Halo semuanya, jumpa lagi dengan saluran kesayangan Anda yang akan mengupas lebih mendalam mengenai ilmu pengetahuan alam dan akan mengupas habis masalah-masalah ilmu alam di sekitar kita. Hanya di Belajar 5 Menit Ilmu Pengetahuan Alam atau BEL Mini IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan makhluk hidup di sekitar kita. Baik semuanya, kali ini kita akan membahas 5 kerajaan makhluk hidup yang ada di planet kita, planet bumi yang selama ini dapat kita amati. Pertama, Kingdom Monera. Kingdom Monera beranggotakan organisme yang bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel. Bentuk dari sel Monera beraneka ragam, ada yang bulat, batang atau spiral. Contoh dari anggota Monera adalah golongan bakteri dan alga biru atau Cyanobacteria. Perbedaan dari keduanya adalah, bakteri dapat bereproduksi secara paraseksual atau pertukaran materi genetik. Adapun alga biru dapat melakukan fotosintesis karena memiliki pigmen antosianin. Kedua, Kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik atau sudah memiliki membran inti sel, namun memiliki jaringan yang sederhana dan tidak memiliki organ. Sel tubuh yang menyusun protista ada yang mirip dengan hewan dan tumbuhan tergantung jenis organismenya. Ukuran tubuh protista bervariasi mulai dari yang berukuran mikroskopis hingga yang terlihat jelas oleh mata. Protista dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Protista mirip hewan atau protozoa tersusun atas satu sel, atau uniselular, contohnya Plasmodium, Amoeba proteus, Trypanoma gambiense dan Paramaecium caudatum. Protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang, bentuknya menyerupai tumbuhan, namun tidak memiliki organ akar, batang dan daun. Contoh protista mirip tumbuhan yaitu golongan rumput laut seperti Gracilaria, Gelidium, Euchema, dan Spirogra seperti pada gambar. Protista mirip tumbuhan memiliki dinding sel dan mampu berfotosintesis karena memiliki pigmen fotosintesis. Selanjutnya yang ketiga, Kingdom Fungi. Pernahkah kalian memakan atau melihat jamur? Apakah jamur lebih mirip tumbuhan atau hewan? Mengapa jamur tidak dikelompokkan ke dalam kerajaan tumbuhan? Bagaimana caranya jamur hidup? Jamur mirip dengan tumbuhan tetapi tidak dapat melakukan fotosintesis. Struktur tubuh jamur ada yang uniseluler, berupa benang dan memiliki bentuk tertentu yang dapat dilihat oleh mata kita. Jamur hidup dengan cara menguraikan senyawa organik menjadi anorganik. Selain itu, beberapa jamur juga hidup parasit pada organisme lainnya. Organisme yang digolongkan ke dalam Kingdom Fungi memiliki ciri eukariotik, sel berupa hifa atau benang, dinding sel terbuat dari kitin, tidak memiliki kloroplas serta dapat menghasilkan spora untuk perkembangbiakannya. Bentuk jamur bervariasi dan memiliki warna yang beragam. Peranan jamur di dalam ekosistem adalah sebagai pengurai atau dekomposer. Selanjutnya Kingdom keempat, yakni Kingdom Plantae. Organisme yang digolongkan ke dalam Kingdom Plantae memiliki karakteristik eukariotik atau sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran, berdinding sel, memiliki kloroplas, jaringan terdiferensiasi menjadi organ akar, batang dan daun. Kingdom Plantae atau lebih dikenal dengan nama tumbuhan berperan sebagai produsen. Tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dan menyediakan makanan bagi organisme lainnya. Kerajaan tumbuhan banyak sekali memenuhi kebutuhan makhluk hidup lainnya, karena Kingdom Plantae atau tumbuhan merupakan produsen makanan bagi kingdom yang lain.
Kingdom ini dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kingdom Platae sangat beraneka ragam. Terakhir yang kelima, Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kerajaan hewan mungkin paling mudah dikenali karena bergerak dengan jelas untuk diamati. Namun, ada juga hewan yang seumur hidupnya menempel, tidak berpindah tempat. Organisme yang digolongkan ke dalam Kingdom Animalia memiliki karakteristik eukariotik, tidak memiliki dinding sel, multiseluler, heterotrof dan secara umum dapat berpindah tempat dengan jelas. Untuk lebih jelas mengenai Kingdom Animalia, mari kita amati satu tingkat takson di bawah Kingdom Animalia yakni filum. Ada beberapa filum dalam kerajaan hewan, seperti Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Pada tabel ini terdapat contoh dan karakteristik dari jenis filum tersebut. Baik, itu saja dulu materi belajar kita dengan Bel Mini IPA dalam bahasan kerajaan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, semoga sukses dalam hidup dan menggapai cita-citanya. Jangan lupa giat belajar dan tetap semangat.